kasih atas kehadiran Ibu. Kali ini Ibu saya panggil di ruangan saya untuk pelaksanaan kegiatan observasi. Jadi tujuan percakapan kita kali ini kegiatannya observasi itu agar Ibu ketika di pembelajaran lebih siap. Jadi nanti ketika saya masuk supervisi akademik di kelas Ibu sudah mempersiapkan segalanya setelah melalui percakapan ini. Nah, jadi percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal, Bu. Biar nanti ketika Ibu di kelas melaksanakan proses pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan segalanya. Jadi pembelajaran akan lebih terorganisir. Nah, dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama nih, Ibu nanti di kelas udah siap modul belajarnya? Udah dibuat ya? Nah, beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Yang pertama, ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada pengamatan video. Nah, dari pengamatan video ini peserta didik dapat menganalisis alat gerak pada manusia dengan benar. Kemudian menganalisis alat gerak ya. Kemudian melalui video juga peserta didik itu dapat menjelaskan fungsi alat gerak. Dan yang terakhir itu ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini peserta didik bisa membuat model sederhana rangkaian rangka manusia yang baik, model rangkanya praktek nanti ada kerjasama kelompok ya, proyek. Jadi itu tujuan pembelajarannya ya. Kemudian nih area pengembangan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran kali ini apa? Keaktifan siswa ya, peserta didik. Kemudian peserta didik ini jadi semakin tahu dengan alat gerak itu ternyata ada beberapa bagian alat gerak sehingga mereka tahu bagian-bagian alat gerak. Jadi keterampilannya apa? Keterampilannya ada aspek keterampilan nggak? Keterampilannya tadi membuat proyek itu kan? Iya, membuat proyek itu, membuat kerangkanya, ya kerangka. Keterampilannya. Jadi itu area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, di modul ajar Ibu rencananya nanti strategi pembelajarannya apa saja yang akan Ibu terapkan? Iya, modelnya itu project terus ya, kemudian ada metode ceramah interaktif, tanya jawab dengan peserta didik dan percobaan serta diskusi dari hasil nanti kita belajar. Model pembelajaran pembelajaran apa? Diferensiasi atau apa? Diferensiasi ya, PBH aja sih. Ya, jadi kemudian tadi strateginya dari model. Nah, alat peraga yang digunakan apa saja yang nanti alat peraganya? Yang pertama saya menggunakan laptop, kemudian media laptop, proyektor, kemudian ada speaker, kemudian ada untuk prakteknya itu mulai dari karton ya, kancing jepit, bambu gunting, lem, dan gambar-gambar rangka manusia. Gambar-gambar rangka manusia. Nah, itu yang akan disiapkan oleh Ibu nanti. Mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran Ibu sudah menyiapkan modul ajarnya, proses pembelajarannya kita mengacu ke modul ajar yang Ibu siapkan. Saya nanti akan mengamatinya di kelas Bu ya, bersedia ya. Jadi rencananya kapan ini akan dilaksanakan? Hari Selasa ya. Jam ke 1 ya. Jadi besok berarti Bu ya. Besok jam pertama di hari Selasa. Jadi nanti saya akan mengamati pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Rahmawati ini di kelas 6 Bu ya. Di kelas 6. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan di modul ajar ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai Bu ya. Nah, itu untuk percakapan pra-observasinya seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Ibu ya. Jadi ini yang terakhir nih Bu ya. Setelah tadi percakapan pra-observasi,
kan untuk supervisi akademik. Sekarang itu ada observasi. Nah, dari percakapan observasi ini apa manfaat yang didapatkan? Manfaatnya saya yang pertama ya, saya bisa mempersiapkan bahan untuk pembelajaran pada anak, sehingga saya itu lebih siap dalam menyampaikan materi dan memudahkan anak untuk memahami materi. Jadi dengan adanya percakapan ini, observasi ini, ibu lebih siap ya. Menyiapkannya lebih matang ya. Jadi ke anak juga saya tuh lebih mudah untuk menjelaskan. Karena memang persiapannya sudah matang ya. Ya itu saja. Terima kasih Ibu. Saya akhiri percakapan observasi ini. Nanti sampai ketemu lagi besok di kegiatan pembelajaran di supervisi di kelasnya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Ginanjar, calon guru penggerak angkatan 11 asal Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan guru saya, Ibu Rahmawati, guru kelas 6 SD Negeri Cipinang. Kemudian dihadiri juga oleh Ibu Juwita Wulandari selaku pengajar praktik saya. Langsung saja Ibu mungkin ya, pada percakapan pasca observasi saya kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya, berdasarkan hasil observasi kemarin. Jadi sebelum observasi kita melaksanakan percakapan pra observasi. Nah, kemudian saya masuk ke kelas untuk melaksanakan kegiatan observasi. Nah, setelah observasi ini kita masuk ke pasca observasi. Akan ada beberapa pertanyaan. Siap ya? Ya. Mohon izin ya. Siap. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaannya saya lega karena sudah dilaksanakan kegiatan observasi, dan senang juga ya karena anak-anak pun bisa mengikuti kegiatan observasi yang kemarin dilakukan. Enggak grogi, ada yang nonton? Kalau grogi itu udah pasti ya. Grogi, sangat grogi. Karena kan biasanya hanya di depan anak, tapi kali ini ada penilai, terutama Bapak sebagai pimpinan menilai ke dalam kelas, menunggu sampai selesai. Nah itu pertanyaan pertama. Kemudian nih, sebelum saya sampaikan nilai yang saya lakukan, bagaimana Ibu menilai sendiri nih, penilaian Ibu sendiri terhadap proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Penilaian saya ya mungkin kalau menurut saya belum sempurna ya Pak ya, karena mungkin dari kegiatan yang saya lakukan mungkin ada beberapa kekurangan ya. Saya juga, namanya kita belajar ya, menyampaikan materi, karena guru itu bukan yang benar gitu kan. Selalu pasti ada kesalahan, pasti itu belum sempurna lah, dan masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi Ibu masih merasa ada kekurangan, belum maksimal ya, wajar lah ya. Kemudian apa sih yang membuat Ibu merasa seperti itu? Merasa kurang? Karena grogi juga ya kali ya Pak ya. Karena faktor ada yang mengamati ya. Yang mengamati, kemudian nggak lepas. Kemudian di situ juga kan mungkin ada beberapa anak yang mungkin ada sebagian yang sudah mulai aktif mengikuti pembelajaran, tapi ada beberapa anak itu yang termasuk ABK ya Pak ya, gitu ya. Karena di situ mungkin saya tuh harus lebih ekstra untuk memberikan pembelajaran kepada yang ABK. Jadi masih ada PR itu ya? Iya, PR itu PR saya. Ya. Jadi selanjutnya tadi Ibu sudah menilai sendiri tentang proses pembelajaran Ibu, sudah
menyampaikan juga alasannya. Nah sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya di lembar observasi yang saya kemarin laksanakan. Jadi Ibu, yang pertama pembelajarannya sudah berjalan dengan bagus, dengan baik. Ya, tujuan pembelajaran sudah disampaikan dengan baik di awal pembelajaran. Terus ada SPQ juga, kemudian mulai berdoa di jurusan penting untuk PS-nya ya, pembelajaran sosial. Terus di diskusinya Ibu sudah aktif lah, anak semua aktif karena membuat model rangka itu otomatis kerjasama ya, anggota kelompok sudah saya lihat. Walaupun ada beberapa yang tadi Ibu katakan ABK yang perlu bimbingan misalnya. Jadi itu untuk keaktifan siswa sudah terlihat ya. Jadi tujuan yang disampaikan, metodenya sudah sesuai dengan yang ada di modul ajar. Jadi saya berikan nilai juga di sini lumayan lah, bagus. Tidak ada kekurangan sebetulnya, ada walaupun ada lah kekurangan di sini. Saya menuliskan kekurangannya tadi ada bukan beberapa, sedikit ya. Hanya 2 atau 1 anak yang nggak aktif. Iya, itu ya. yang ABK. Ya, jadi anak tersebut mungkin perlu bimbingan, nanti ada yang dari Ibu ya. Jadi itu hasil pengamatan saya. Kemudian kira-kira nih dari hasil penilaian Ibu dan penilaian saya tadi, kira-kira kendala apa yang Ibu alami dalam pembelajaran yang tadi yang kita laksanakan? Kendalanya itu Pak, saya harus lebih mungkin memberikan pembelajaran ekstra untuk yang ABK ya, supaya dia itu lebih aktif dalam bertanya, kemudian menyampaikan pendapat, sama aktif nulis ya. Dia itu nulisnya itu satu ya, nulisnya lama, terus jarang nulis. Kalau itu tuh anak-anak yang lain udah beres, tapi dia itu kadang-kadang masih tertinggal. Dan penulisan huruf itu masih belum, kita tuh sebagai guru harus membaca tuh ya. Ada yang bagus tulisan, ada yang nggak kebaca, tapi kita berusaha untuk mengerti itu bentuk tulisan itu huruf apa. Itu masih ada yang betul. Jadi nanti kedepannya kira-kira Ibu akan melaksanakan apa untuk mungkin bimbingan ya. bimbingan? Nanti ada lagi ke anak itu, kita coba kalau untuk menulis itu kan nanti diperbaiki cara membentuk huruf itu bagaimana di luar jam di luar jam. pembelajaran. Iya. Itu rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi yang ABK ya. Iya. Kalau yang beberapa anak yang tidak ABK tapi tidak aktif, mungkin ada rencana yang lain ya? Kalau yang itu mungkin kita bisa sambil berjalan di kelas ya, nanti sambil dalam pembelajaran sedikit-sedikit itu nanti diperbaiki. Ada misalnya apa? Pembelajaran ya. Ya, jadi mungkin perlu bimbingan, nanti ada yang dari Ibu ya. Jadi itu hasil pengamatan saya. Kemudian kira-kira nih dari hasil penilaian Ibu dan penilaian saya tadi, kira-kira kendala apa yang Ibu alami dalam pembelajaran yang tadi yang kita laksanakan? Kendalanya itu Pak, saya harus lebih mungkin memberikan pembelajaran ekstra untuk yang ABK ya, supaya dia itu lebih aktif dalam bertanya, kemudian menyampaikan pendapat, sama aktif nulis ya. Dia itu nulisnya itu satu ya, nulisnya lama, terus jarang nulis. Kalau itu tuh anak-anak yang lain udah beres, tapi dia itu kadang-kadang masih tertinggal. Dan penulisan huruf itu masih belum, kita tuh sebagai guru harus membaca tuh ya. Ada yang bagus tulisan, ada yang nggak kebaca, tapi kita berusaha untuk mengerti itu bentuk tulisan itu huruf apa. Itu masih ada yang betul. Jadi nanti kedepannya kira-kira Ibu akan melaksanakan apa untuk mungkin bimbingan ya. bimbingan? Nanti ada lagi ke anak itu, kita coba kalau untuk menulis itu kan nanti diperbaiki cara membentuk huruf itu bagaimana di luar jam di luar jam. pembelajaran. Iya. Itu rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi yang ABK ya. Iya.
kalau yang beberapa anak yang tidak ABK tapi tidak aktif mungkin ada rencana yang lain ya. Kalau yang itu mungkin kita bisa sambil berjalan di kelas ya, nanti sambil dalam pembelajaran sedikit-sedikit itu nanti diperbaiki. Ada Misalnya apa? Pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk pembelajaran yang berbeda itu kan. ya, ya. Jadi itu rencana yang akan Ibu laksanakan ke depannya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, ditemukan solusinya Bu ya. Nah, dalam merencanakan itu yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira peran pendukung yang menurut Ibu bisa mendukung rencana itu apa? Peran pendukungnya mungkin satu ya, terus sih memberikan contoh-contoh dari buku ya. Kalau dari buku, kalau ke anak ABK kan pakai buku tulisan huruf ya. Kemudian kalau mungkin yang belum aktif dalam pembelajaran, mungkin nanti kita berikan kesempatan kepada anak itu untuk lebih aktif bertanya, menyampaikan pendapat dalam pembelajaran. Itu berdiferensiasi. Itu di kelas, misalnya di yang lainnya peran yang bisa mendukung dan Yang bisa mendukung bahasa Jawa. Paling nanti saya minta bantuan kepada teman-teman yang lain, guru-guru kelas yang lain untuk membantu saya bagaimana masukan supaya perubahan pada anak ini bisa berlanjut gitu Pak. Nah, itu ya, jadi Masukan yang dari kedepannya tadi Ibu sudah menyampaikan rencananya dan pendukung yang sudah Ibu sampaikan yang akan membuat rencana Ibu nanti bisa berjalan dengan baik Bu ya. Nah, jadi itu percakapan pasca observasi kita kali ini. Nanti hasil observasinya yang sudah saya tuliskan Ibu tanda tangan Bu ya. Ini hasilnya sudah saya isi, lembar catatan sudah saya tulis, tinggal Ibu nanti saya minta bantuannya untuk menandatangannya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar di rencana aksi yang tadi disampaikan. Nah, tadi udah selesai Bu ya pasca observasinya, sekarang refleksi Bu. Nah, sekarang refleksi, bukan refleksi ke BSD Bu ya. Refleksinya kira-kira apa yang Ibu dapat dari proses coaching dari observasi sampai hari ini yang pasca observasinya. Saya mendapatkan ilmu ya, maksudnya mendapatkan masukan-masukan ketika kita mau mempersiapkan pembelajaran itu emang harus makan gitu kan, supaya dalam penyampaian pembelajaran ke siswa pun kita udah siap. Kemudian ada masukan juga, selain kita percaya sama diri kita tapi tetap harus minta bantuan kepada teman sejawat untuk memberikan masukan, kolaborasi dengan teman sejawat. Observasi juga penting Bu ya? Ya, observasi juga penting karena menurut saya mempersiapkan itu lebih matang. Ya, jadi pembelajarannya lebih bisa fokus dan anak pun gampang memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Untuk proses coachingnya ini gimana? Untuk proses coaching ini sih barisnya dan saya dapat gimana ya, membuat saya semakin siap ya, terutama untuk coaching ini. Jadi sudah ada masukan-masukan yang saya dapat dari Bapak sebagai guru penggerak yang nanti. Jadi ilmunya saya dapat dari Bapak nanti sebagai kelanjutan dari program Bapak sebagai guru penggerak ini. Terima kasih untuk refleksinya Ibu. Mungkin demikian Ibu ya untuk kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Saya tutup. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.